Bab 337 Kenapa menghormatiku? Bak! Benda keras ini dilempar ke meja hingga mengeluarkan suara yang nyaring. Semua orang langsung melihat ke arah meja. Itu adalah sebuah gelang. Nama Angel di gelang terlihat sangat mencolok. Gelang ini milik Valentino. Angel langsung mendongakkan kepala melihat Valentino dengan sangat terkejut. Valentino membohonginya. Aku menemukan gelang ini di kamar itu. Aku mau tanya Valentino, apakah ini gelangmu? Kalau kamu tidak mengakui kejadian tadi, coba kamu jelaskan kenapa gelangmu ada di kamar itu. Valentino terdiam sesaat, dia lanjut menjelaskan. Aku bukan tidak mengaku. Aku memang ada ke tempat itu, tapi aku pergi untuk menolongmu. Kamu baik sekali padaku. Aku telat pulang saja, kamu bahkan tidak mau mencariku. Sekarang malah menolong aku. Jenny tertawa dingin. Kamu boleh memeriksa rekaman CCTV atau menanyakan karyawan di hotel itu. Valentino menghela napas sambil mengepalkan tangannya. Aku tidak percaya semua yang kamu katakan. Kamu berani melakukannya, maka kamu pasti sudah merencanakan semuanya, kan? Jenny melihat Valentino dengan sinis. Terserah kamu percaya atau tidak. Aku Valentino tidak pernah melakukan hal aneh. Kalau bukan karena Angel, aku bahkan tidak akan menjelaskannya padamu. Valentino mengerutkan alis. Sudahlah, Valentino. Kamu jangan jelaskan lagi. Kenapa kamu membohongiku? Sebelum Jenny berbicara, Angel bertanya kepada Valentino. Valentino menoleh ke arah Angel. Dia tahu yang dimaksud Angel adalah masalah gelang. Kali ini, Valentino tidak menjawab. Dia sudah mulai lelah menjelaskan sejak tadi, jadi dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak lagi. Selama ini, Mary dan Jenny memang tidak menyukainya. Hari ini, akhirnya meluapkan semuanya. Dalam 3 tahun, ini pertama kalinya semua orang sangat marah. Valentino sudah menduganya sejak awal, tapi dia tidak menyangka begitu cepat. Selama ini, ternyata Mary dan lainnya tidak pernah menerimanya, juga tidak pernah menganggapnya sebagai keluarga. Sepertinya sekarang adalah saatnya untuk meninggalkan tempat ini. Terpikir sampai sini, Valentino melihat ke arah Angel. Angel adalah satu-satunya di keluarga ini yang dia peduli. Kalau Angel juga tidak percaya padanya, hari ini Valentino tidak akan menjelaskan apapun dan memilih untuk meninggalkan tempat ini. Angel, aku tidak memedulikan pendapat dan omongan orang. Aku tanya kamu, apa kamu percaya padaku? Tanya Valentino terhadap Angel dengan ekspresi yang serius. Awalnya Angel sangat marah, tapi dia langsung terkejut saat Valentino bertanya. Sampai sekarang, kamu masih memperalat kakakku. Aku tidak tahu sihir apa yang kamu berikan kepada kakakku, tapi hari ini aku akan membongkar wujud aslimu. Jenny langsung mendorong Valentino dengan sangat marah. Shh. Jenny mendorong bagian yang terluka dengan kuat. Ini membuat Valentino sangat kesakitan hingga bergerak mundur beberapa langkah. Tangannya langsung menutup bagian terluka, wajahnya juga menjadi sangat pucat. Kamu selama ini masih berani bilang mau menolong Jenny? Bagaimana kamu menolongnya? Dasar pecundang! Melihat Valentino didorong Jenny hingga wajahnya memucat, Mary pun mendengus. Valentino, sekuat apa seorang gadis seperti Jenny? Menurutku, sekarang kamu hanya pura-pura kasihan saja. Ucap David sambil menaikkan kacamatanya. Valentino menggelengkan kepala sambil tersenyum. Dia melihat ekspresi semua orang di rumah ini. Terakhir dia melihat ke arah Angel sekali lagi. Angel, kamu percaya sama aku atau tidak? Valentino menatap dengan sangat tulus. Aku, saat Angel melihat tatapan matanya, dia merasa sangat sedih. Namun, dia malah tidak mengatakan apapun. Dia bersedia mempercayai Valentino. Namun, kenyataan di depan mata. Valentino bilang gelangnya di villa, tapi sekarang malah ada di tangan Jenny. Ada juga jejak sepatu di hotel bis serta bayangan Valentino yang dilihat Jenny. Semua ini menunjuk ke Valentino. Dia sangat ingin mengatakan kepada Valentino, aku percaya kamu tidak melakukan hal begitu. Namun, saat melihat pandangan Jenny yang pasrah, ekspresi marah Mary dan David, Angel tidak bisa mengatakan apapun. Di saat Angel sedang ragu, Valentino berdiri di tempat semula menatap dan menunggu jawaban Angel. Kini Jenny dan Mary tidak mengatakan apapun lagi. Semua orang melihat Valentino dengan sangat marah. Valentino menunggu beberapa saat dan tersenyum. Dia tersenyum karena dia sudah tahu jawabannya.
Dalam senyuman itu terdapat rasa kecewa. Tatapan mata yang dalam dipenuhi dengan kekecewaan yang sangat dalam. Melihat penampilan Valentino, perasaan Angel menjadi sangat kacau. Dia melihat Valentino sambil mengerutkan alisnya. Kerja kerasku selama 3 tahun ini tetap tidak bisa membuat kalian menerimaku sama sekali. Ternyata bagi kalian, aku selamanya bukan keluarga kalian. Tidak apa-apa. Kalau begitu, aku akan pergi. Valentino berdiri dengan ekspresi datar sambil mengatakannya. Mendengar kata-kata Valentino, Mary dan lainnya sangat tersentuh, terutama Angel merasa sangat sedih. Namun, Mary dan Jani hanya tertegun sesaat, setelah itu mereka kembali dipenuhi dengan kebencian. Valentino, kamu menyerang anakku, sekarang kamu mau kabur. Jangan harap. Mary menegur Valentino. Ibu, jangan katakan lagi. Sekarang aku tidak ingin melihatnya lagi. Aku hanya mau dia diusir dari rumah kita. Jani menolehkan kepalanya. Valentino menggelengkan kepala dan berjalan ke arah pintu. Valentino, tunggu. Angel sudah tidak tahan lagi. Dia langsung memanggil Valentino. Setelah itu menanyakan Jenny. Jenny, apakah ada terjadi masalah itu? Apakah Valentino ada melakukan? Tidak ada. Awalnya Jenny langsung menjawabnya. Beberapa saat kemudian dia mengerti maksud dari omongan Angel. Dia langsung melebarkan matanya. Kak, meskipun dia tidak melakukan apapun padaku, tapi aku tidak bisa menerima hal ini. Dia adalah pengkhianat. Hari ini dia ada pemikiran seperti ini, maka suatu hari nanti dia pasti akan melakukannya. Dia adalah laki-laki mesum, pria bajingan. Jenny langsung berteriak kepada Angel saat dia menyadarinya. Kamu salah. Valentino membalikkan badan dan melihat Jenny dengan ekspresi datar. Menurutmu, kenapa Ethan dari Black Tiger Security sangat menghormatiku? Bahkan berlutut meminta maaf di depanku. Menurutmu kenapa Cinderella membantuku walaupun menyinggung Mario? Menurutmu kenapa Mario sangat sopan padaku hingga memintaku duduk di tempat utama? 3 buah pertanyaan berturut-turut seperti bom yang membuat orang kehabisan kata-kata. Kamu tidak tahu, selamanya kamu tidak akan tahu sebenarnya aku seperti apa. Kalau namaku diumumkan, entah sebanyak apa wanita kaya dan artis yang menghampiriku. Menurutmu, apakah aku kekurangan wanita? Kenapa aku berniat buruk padamu? Tanya Valentino dengan santai. Kamu cuma membual. Jenny tiba-tiba menegur. Kalau begitu, hari ini akan kubuktikan padamu. Valentino langsung mengeluarkan ponsel. Bab 338 mengejutkan semua orang. Apa yang mau kamu buktikan? Kalau kamu memang begitu hebat, kenapa kamu tidak melakukan apapun selama 3 tahun? Kamu bahkan sabar diejek oleh orang-orang. Ucap Mary. Dia sama sekali tidak memedulikan pembuktian yang dikatakan Valentino. Valentino malah mengabaikannya, dia langsung menelpon seseorang. Pak Hendrik, aku mau meninggalkan keluarga Kusuma. Jemput aku sekarang. Ucap Valentino. Hendrik terdiam sesaat, dia dapat menebak kondisi aneh yang terjadi dari nada bicara Valentino. Sekarang, Tuan Muda Valentino. Tanya Hendrik. Hendrik dapat menebak apa yang telah terjadi. Ya, ucap Valentino. Mendengar jawaban Valentino, Hendrik berkata, Tuan Muda Valentino, Anda adalah anak kandung keluarga Wijaya yang sangat berharga. Kalau Anda tidak menginginkannya, tidak ada yang bisa memaksa Anda. Tuan Muda Valentino, jangan tahan lagi. Hari ini, saya akan membela Anda. Tidak perlu, kamu suruh orang menjemputku saja. Kamu tidak perlu kemari. Ucap Valentino. Ini, baiklah. Jawab Hendrik. Melihat Valentino selesai menelpon, Mary tersenyum melicik berkata, Jawablah pertanyaanku tadi. Kalau kamu begitu hebat, kenapa kamu bertahan di keluarga Kusuma selama 3 tahun? Bahkan menjadi pecundang? Demi kebaikan Tuan Besar Kusuma waktu itu, demi Angel. Valentino melihat Angel sekilas. Angel sangat terharu, tapi dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Hei, apa kamu tidak merasa bersalah kepada kakekku berbicara seperti ini? Mungkin saja kamu sedang menargetkan usaha keluarga Kusuma, kan? Ucap Jenny. Kalau aku menginginkannya, nama grup Kusuma akan langsung diganti dalam setengah jam. Ucap Valentino. Namun, tidak ada orang yang percaya dengan kata-katanya, bahkan Angel juga tidak percaya. Kamu jangan ngomong kosong lagi. Pergilah dari sini. Mary mengatakan sambil berjalan ke kamar Angel. Di dalam kamar terdengar suara yang sangat keras. Tidak lama kemudian,
baju dan barang pribadi Valentino dilempar ke ruang tamu oleh Mary. Sebenarnya barang dia tidak banyak, hanya ada beberapa baju dan sepatu saja. Bawa barangmu dan enyahlah. Mary menegur Valentino. David juga tidak mengatakan apapun. Dia hanya diam-diam melihat semua ini. Ibu, kunci mobil Valentino, ucap Angel sambil melihat Mary. Kunci mobil apa? Aku mana melihat kunci mobil dia? Jawab Mary sambil meraba sakunya. Itu mobil pinjaman Valentino yang harus dikembalikan. Dia harus bayar denda kalau menghilangkannya. Apa ibu mau menyiksa Valentino? Ucap Angel. Kalau bisa pinjam, maka kembalikan sendiri. Kenapa minta kunci mobilnya padaku? Mary tertegun dan menjawab dengan sombong. Mobil Bentley itu untuk kalian saja. Anggap saja sebagai tanda terima kasih atas 3 tahun ini. Valentino melambaikan tangan dengan cuek. Namun, Angel tahu kalau ini bukan mobil Valentino, melainkan milik seseorang yang bernama Hendrik. Kalau Valentino tidak bisa mengembalikan mobilnya, dia tidak akan sanggup membayar denda walaupun menjual dirinya. Tin? 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 Saat ini tiba-tiba terdengar suara klakson mobil dari bawah. Hendrik sangat cekatan dalam reaksi, apalagi untuk Valentino. Bagaimana mungkin dia tidak serius? Suara klakson mobil yang cepat dan ramai dari bawah membuat malam hari ini terdengar sangat bising. Semua mobil ini seakan-akan sangat sombong dan tidak ada niat untuk berhenti mengklakson. Suara ini tidak hanya terdengar oleh sekeluarga Mary, bahkan semua orang di perumahan ini juga mendengarnya. Akibatnya, semua orang membuka jendela sambil menegur. Semakin banyak jendela yang terbuka, semakin banyak warga menjulurkan kepala dan melihat ke arah bawah. Apaan kamu klakson di malam hari? Di saat ini, semua orang menegur secara bersamaan. Namun, mereka juga langsung menutup mulut secara bersamaan. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat adegan yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup ini. Di malam hari, dari kejauhan mereka melihat sebuah mobil. Salah, itu adalah rombongan mobil. Mobil sedan hitam terdepan seperti harimau buas yang sangat kuat di malam hari. Lampu mobil berkedip terus-menerus hingga sangat menyilaukan, seakan-akan seperti bintang biduk di malam hari yang gelap. Grill mobil khusus merek tertentu membuat mobil ini terlihat sangat berkelas. Rolls-Royce seri Phantom. Mobil Rolls-Royce Phantom membuka jalan memimpin di tengah. Di belakang kedua sisi terlihat 2 Bugatti Veyron yang melindungi seperti pengawal. Lebih belakang lagi terlihat 10 Bentley Bentayga dengan seri dan warna yang sama. Setelah Bentley, masih ada 20 Mercedes Maybach yang berbaris masing-masing 10 di setiap sisi. Puluhan mobil mewah yang dipimpin oleh Rolls-Royce Phantom membentuk 2 barisan panjang di belakang. Semua mobil mengedipkan lampu kepala tanpa henti seperti sedang bersaing untuk menyala. Di bawah lampu jalan yang redup, rombongan mobil mewah seperti naga di malam hari yang perlahan mendekat ke arah perumahan. Jalanan di perumahan ini langsung ditutup. Sekarang tidak ada yang bisa dan berani untuk mendekat. Semua warga yang membuka jendela untuk menegur, sekarang langsung terdiam dengan muka kebingungan. Saat ini, Mary langsung berlari ke depan jendela untuk melihatnya. Astaga! Mary berteriak dan memanggil David. David, cepat kemari. Lihatlah, apa itu? Ucap Mary dengan gemetar. David, Jenny dan Angel berjalan ke jendela dan melihat ke arah bawah. Mereka tinggal di lantai 4, mereka bisa melihat jelas apa yang terjadi di bawah. Rolls-Royce. Ini mobil mewah Rolls-Royce. Bahkan ada Bugatti Veyron dan Bentley di belakangnya. David melebarkan matanya. Di paling belakang ada Maybach. Jenny juga melihatnya. BMW dan Audi biasa saja, Maybach tetap paling elit. Kalimat ini cukup menonjolkan kelas atas dari Maybach. Namun, di rombongan mobil ini, Maybach yang begitu mewah bahkan berada di paling belakang. 1 Rolls-Royce Phantom, 2 Bugatti Veyron, 10 Bentley Bentayga, 20 Maybach. Kini rombongan mobil mewah ditampilkan di depan mata semua orang. Seluruh area dalam sesaat menggebu-gebu dan sangat terkejut. Semua warga memanggil anggota keluarga mereka mendekati jendela melihat ke bawah. Bab 339 Tuan Muda Valentino. Di bawah sorot lampu jalan, terlihat banyak orang yang menjulurkan kepala dan menonton dari jendela rumah mereka di kedua sisi jalan dengan takjub. Dengan kedua lampu depan yang dinyalakan, mobil-mobil itu bergerak dengan perlahan ke sebuah rumah. Saat mendekati bangunan tempat tinggal Mary,
mereka berhenti secara perlahan-lahan. Bam, bam, bam. Pintu 20 mobil Maybach semuanya terbuka satu demi satu. Seorang pria kekar yang berpakaian serba hitam melangkah keluar dari dalam mobil dan berdiri dengan hormat. Tak lama setelahnya, orang-orang dari dalam mobil Bentley Bentayga juga ikut melangkah keluar. Pintu mobil terbuka lebar, para pengawal bersetelan hitam berdiri di kedua sisi pintu. Pengawal berpakaian serba hitam yang tak terhitung jumlahnya berdiri dengan hormat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seluruh penduduk kompleks sangat terkejut, termasuk keluarga Mary. Apakah akan ada seorang figur besar yang akan muncul? Siapakah orang yang duduk di dalam Rolls-Royce Phantom itu? Detik berikutnya, pintu Rolls-Royce Phantom terbuka, dan seorang pria parubaya melangkah keluar. Diakah figur besar itu? Sebelum orang-orang sempat melihat siapa orang itu, dia sudah lebih dulu buka suara. Sambil melihat ke jendela rumah tertentu, dia menyahut sembari berdiri di tempat. Tuan Muda Valentino, hamba adalah Kasman Wijaya. Hamba datang atas perintah Pak Hendrik untuk menjemput Anda dari tempat ini. Begitu mendengar kata-kata Kasman itu, puluhan pengawal berpakaian serba hitam yang berdiri di samping mobil pun membungkuk 90 derajat ke arah rumah Mary. Tuan Muda Valentino, saya akan menunggu sampai Anda turun untuk menjemput Anda. Semua orang tercengang. Seluruh warga kompleks sangat terkejut melihat pemandangan ini. Yang sedang terjadi di hadapan mereka persis seperti yang terjadi di drama atau serial TV, jadi tentu saja mereka terkejut. Fuse! Semuanya kaget karena ternyata pria parubaya ini bukanlah figur besar yang mereka bayangkan tadi. Figur besar tersebut ternyata adalah orang lain. Tuan Muda Valentino, siapa sebenarnya Tuan Muda Valentino itu? Apakah mereka benar-benar bukan sedang syuting drama serial TV? Tuan Muda Valentino itu siapa? Siapa itu Tuan Muda Valentino? Kenapa seseorang yang begitu penting tinggal di tempat seperti ini? Astaga, orang sekaya apa Tuan Muda Valentino itu? Penduduk komplek yang tak terhitung jumlahnya semuanya berseru dengan takjub. Selama seumur hidup mereka, tidak pernah ada kejadian yang begitu mencengangkan mereka. Saat ini, semua orang di samping Kasman yang berada di bawah masih membungkuk sembari menunggu Tuan Muda Valentino itu. Para penduduk komplek juga menantikan kemunculan sang Tuan Muda Valentino. Di saat yang bersamaan di rumah Mary, keempat orang itu berbalik secara serentak dan menatap Valentino. Orang-orang di bawah semuanya menyerukan Tuan Muda Valentino. Selain itu, mereka juga membungkuk persis ke arah rumah mereka. Bahkan jika mereka bodoh, mereka juga mengetahui siapa yang tadi dipanggil Tuan Muda Valentino oleh Kasman. Sedangkan Valentino hanya menatap mereka lekat-lekat untuk sesaat, kemudian mengaitkan kedua tangannya di punggung dan berjalan menuju pintu dengan perlahan. Valentino, kamu, panggil Jenny yang masih tercengang. Tuan Muda Valentino, aku cinta padamu, seru seorang gadis dari dalam area komplek. Seruan itu diikuti seruan-seruan lain yang bercampur kegembiraan dan rasa penasaran. Meski mereka belum melihat wajah Tuan Muda Valentino, deretan mobil mewah ini sudah cukup untuk menaklukkan para gadis. Langkah kaki Valentino perlahan-lahan berhenti, tapi dia tidak berbalik. Katakanlah, apakah aku, Valentino Wijaya, akan pernah kekurangan wanita di sisiku walau aku menginginkannya? Begitu berkata demikian, Valentino kembali berjalan dengan perlahan menuju pintu dan membukanya. Valentino, kunci mobilmu. Mary yang masih tercengang seketika tersadar dan dengan cepat mengeluarkan kunci mobil Bentley Malsen dari sakunya. Buat kalian saja. Setelah itu, Valentino berbalik dan berjalan ke bawah tanpa menoleh sedikit pun. Valentino. Bisikan itu keluar dari bibir Angel sembari melangkah maju 2 langkah, tapi dia pun ragu ingin mengatakan apa. Kemudian, Mary tiba-tiba berbalik dan berjalan ke ambang jendela. Mereka ingin melihat apakah Tuan Muda Valentino yang dipanggil Kasman itu benar-benar adalah Valentino. Di bawah sorot mata semua orang, muncullah seorang pria muda berpakaian sederhana yang berjalan keluar secara perlahan dari koridor rumah Mary. Hei, bukankah itu menantu yang dibuang keluarga Bi Mary? Dia itu bodoh, ya? Kenapa dia malah muncul sekarang? Dia tidak bisa membaca situasi saat ini, ya? Jangan sebut dia bodoh. Dengar-dengar dia baru saja membeli sebuah mobil Bentley. Cih, memangnya kenapa kalau dia membeli Bentley? Memangnya dia selevel dengan Tuan Muda Valentino? Tunggu, kalau tidak salah, menantu Bi Mary sepertinya bernama Valentino. Valentino, Tuan Muda Val. Mata semua orang langsung melebar, tapi tidak ada satu pun yang bersuara. Di bawah,
Kasman dan para bawahannya masih mempertahankan posisi membungkuk dari tadi. Selama Valentino sedang turun dari kediaman Mary pun mereka tetap terpaku di posisi ini. Semua orang bisa melihat betapa mereka menghormati Valentino. Ketika Valentino dengan perlahan berjalan menghampirinya, Kasman membungkuk lebih dalam lagi dan menyapanya dengan sangat hormat. "Hamba adalah Kasman Wijaya, hormat saya kepada Tuan Muda Valentino." Puluhan pengawal berpakaian serba hitam juga ikut menyapa dengan serentak. "Tuan Muda Valentino." Seluruh penonton terkejut sekali lagi. Menantu buangan keluarga Mary yang ditertawakan oleh penduduk seluruh kompleks selama 3 tahun ini telah berubah menjadi Tuan Muda Valentino. Bagaimana bisa mereka tidak terkejut? Menantu yang dulunya setara dengan sampah kini berubah menjadi seorang figur penting. Meskipun keluarga Mary sudah sedikit curiga, mata mereka tetap memelotot dan menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Namun, tidak ada yang bisa mengatakan sepatah kata pun. Angel menutup mulutnya, air matanya pun mengalir dari matanya yang indah. Valentino yang sekarang ini menjadi pusat perhatian semua orang yang mengejutkan para penduduk komplek. Dia selalu berharap bahwa akan datang harinya di mana suaminya bisa begitu dihormati. Namun, saat ini pria itu bukan lagi miliknya sendiri karena seluruh keluarganya sudah mulai menaruh perhatian padanya juga. "Maaf merepotkan," tutur Valentino dengan datar. "Demi Tuan Muda Valentino, tidak ada yang merepotkan," jawab Kasman dan semua bawahannya dengan serempak. Valentino hanya mengangguk sedikit. Di bawah pelayanan Kasman yang penuh hormat, dia pun melangkah masuk ke dalam mobil. Namun, dia berhenti lagi saat satu kakinya baru saja menginjak ke dalam Rolls-Royce Phantom. Kemudian, dia menoleh dengan perlahan untuk melihat jendela rumah Mary lekat-lekat. Pandangannya penuh arti, seolah ini adalah perpisahan yang abadi. Melihat pandangan ini, air mata Angel langsung bercucuran. Setelah itu, Valentino pun berbalik dan agak membungkuk untuk masuk ke dalam mobil. Pada saat ini, kata-kata apapun tidak berarti lagi. Waktulah yang akan membuktikan segalanya. Kasman pun tidak bermaksud berbasa-basi dengannya dan langsung masuk ke tempat duduk sopir. Sesuai arahan Hendrik, dia hanya perlu menjemput Valentino tanpa perlu mengungkit hal-hal yang tidak perlu. Dia bisa dengan mudah melenyapkan keluarga Mary dari dunia ini. Di mata Kasman dan para bawahannya, mereka yang mengganggu Tuan Muda Valentino adalah pelaku kejahatan berat. Para pengawal yang berpakaian serba hitam kembali masuk ke mobil satu demi satu dan mobil-mobil mewah itu pun perlahan pergi meninggalkan komplek. Para penduduk komplek baru menarik pandangan mereka dari jalanan dan berhenti membicarakan kejadian tadi saat lampu belakang mobil terakhir sudah benar-benar menghilang dari pandangan mereka. Topik bahasan mereka tentu saja berkaitan dengan keluarga Mary dan Valentino. Angel menatap Rolls-Royce Phantom itu sepanjang waktu, seolah-olah hatinya juga pergi mengikuti lenyapnya mobil itu dari garis pandangannya. Kekuasaan dan kekuatan yang ditunjukkan Valentino hari ini benar-benar mencengangkan.